Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini dalam segmen yang kedua, yaitu World Financial Chaos dan impact-nya terhadap bisnis kita. Kita coba tanya Pak Michael. Pak Michael, you see bahwa impact dari subprime mortgage langsung menghantamnya ke stock market. Ya, sebenarnya stock market itu mencerminkan apa sih? Ya, stock market sih sebenarnya mencerminkan mengenai keadaan ekonomi itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa stock market selalu dikatakan leading indicator dari ekonomi itu sendiri, apabila bahwa stock market itu bisa representing GDP negara itu sendiri. Jadi leading indicator kan, leading berarti indicator adalah the expectation of the future economy of exactly. Jadi kalau orang invest ke stock market selalu berharap bahwa kalau saya invest bukan untuk return sekarang, tetapi untuk nanti. Future. Berarti maka dia selalu melihat ke depan perkembangan dari ekonomi itu sendiri, karena kalau ekonomi akan tumbuh dengan baik, maka perusahaan-perusahaan yang publik itu akan tumbuh juga dengan baik labanya, sehingga tentu mereka bisa expect return dari situ. Nah, itu yang kita lihat dari stock market. Yes. Nah, gimana Pak? Just want to ask. Tadi Pak Michael bilang leading indicator dari satu ekonomi. Tapi relatif di Indonesia sebenarnya ekonomi kita secara makro kan cukup baik ya. In the past, Pak. But that was in the past. Still until today until today masih 6%. Yes. Until today masih bagus ekonomi kita. Jadi tetapi kenapa kalau is not a reflection of ekonomi Indonesia, karena kalau Dow Jones turun, kenapa Indonesia turun? Exactly. Nah, itu maksud saya, kalau tadi refleksi dari satu ekonomi, tapi bukan ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika, tapi kenapa terjadi turun juga di Indonesia? Gini Pak, if you say that Amerika juga belum recessions, dia masih belum recession up to now. Tapi as Pak Michael said, it is leading indicator. Jadi what people expect in the future. Jadi yang maybe yang representing in the stock market, ask Michael nanti yang lebih tahu, adalah the worries, kekhawatiran of the people of the market about the futures of the business. The sentiment, not the fundamental. Jadi exactly seperti tadi yang Pak Irwan katakan. Jadi kita mesti melihat bahwa kalau kita kemudian lihat Indonesian stock market, tadi saya katakan bahwa a leading indicator apabila bahwa dia representing almost 100% of the GDP Tapi kalau dia presenting much less of the total GDP, tentu dia akan berbeda efeknya. Yang kedua, bahwa stock market di Indonesia, kalau kita take the case of Indonesia, maka selain tidak 100% representing the GDP, tapi juga bahwa stock market kita itu dipengaruhi begitu besar oleh investor-investor asing. Nah, itu ada efeknya lain, bahwa seperti sekarang bahwa begitu banyak orang ketakutan di Amerika bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan karena towards the recession, lalu job cut, kemungkinan besar mereka bisa kena. Kalau tidak kena job cut, mungkin ada pemotongan gaji, efisiensi. Kemudian mereka akan melihat bahwa possible mereka kena, gitu. Lalu mereka kemudian mengatakan bahwa kalau begitu, saya harus take all my money that I can preserve the value of my money sekarang ini, supaya saya bisa hadapi keadaan nanti yang mungkin efek kepada saya dalam keadaan bahwa saya kehilangan pekerjaan ataupun job cut. Lalu apa yang mereka umumnya US individual itu melakukan investment kemana? Lewat unit mutual fund. Dan the mutual fund yang dilakukan di US adalah mereka bukan invest hanya 100% di US market, tetapi di seluruh dunia, ya kan? Mereka invest ke seluruh dunia, including Indonesia. Nah, pada saat orang redeem, seperti apa yang terjadi di September tahun 2008 sekarang ini, bahwa according to Lipper ada 116 billion dollar redemption di mutual fund. 6 hari pertama Oktober ada 19 billion dollar redemption di mutual fund. So, kemana mereka ambil uang itu? They investing globally. Of course, dia tidak hanya ambil uang dari Amerika, tetapi dia juga take the all money investment dari seluruh dunia, including Indonesia. Dan itulah yang kemudian affecting technically Indonesia juga. Walaupun I agree seperti tadi dikatakan bahwa Indonesian economy
fundamentally sampai sekarang ini, Still okay. it's okay. Kita kalau bisa handle dengan baik the problem of liquidity, kita juga akan ketemu tahun 2009 dengan lebih baik, ya. Tapi kita tetap akan ada efek di stock market akibat orang melakukan redemption, foreign melakukan redemption, yang of course efek kepada stock market itu sendiri, apakah itu bonds, apakah itu stocks, including currency. Karena dia akan bawa uang, dia sudah jual rupiahnya, tentu dia akan bawa uang dollar ke dalam dollar dan dia akan transfer ke US. Sehingga kita lihat bahwa US dollar menguat. Kan tidak ada sejarahnya bahwa suatu currency, suatu negara akan menguat apabila negara itu falling into recession, ya kan? Tidak ada sejarahnya. Tapi ini cuma kali ini ya. Iya, bisa gitu. It's simple because of dia bawa uang kembali. So, Pak Michael dan Pak Irwan, kita lihat seperti yang terjadi ini seperti epicentrumnya kan di Amerika dan wave-nya ke seluruh dunia. Wave-nya ada dua nih, ada financial wave yang seperti Pak Michael coba katakan, dan juga ada real sector wave effect. Ya pasti ada dampaknya pada real sector. Tadi kita sudah membahas tentang yang financial sector wave-nya, yang bikin gelombangnya ini naik turun sampai kita mungkin turun di bawah dari yang seharusnya kita punya stock market situation. Tetapi wave real sector ini juga akan berjalan lebih lambat dari financial wave ini, tapi juga pasti nyampe ke sini juga kan. Nah, what will be the effect of this financial wave kepada industri di Indonesia ini? Ya, kalau saya bisa bilang bahwa sekarang kita lihat fenomena di pasar bahwa Indonesia boleh dibilang sangat tergantung pada natural resources ya, itu seperti commodity sama oil and gas ya. Nah ini sudah faktanya bahwa kita lihat commodities ini drop harganya. Sedang oil yang waktu 3 bulan yang lalu sudah reach almost 150 dollar per barrel, sekarang udah around 80, even less than that, probably 70. Nah ini wave-nya udah kena bahwa dampak resesi di Amerika itu sudah mulai menjalar. Tadi Pak Michael bilang mereka perlu dolarnya balik lagi ke Amerika, dimasukkan ke treasury bills atau masukin ke bayar utang mereka, sehingga mereka lebih baik hold cash sekarang ini daripada order dari Indonesia. Nah kita lihat sekarang ekspor kita itu akan menurun, ekspor commodities, ekspor oil and gas dalam nilainya dan value-nya. Jadi consumption mereka pasti akan shrink ya? Consumption mereka shrink karena memang automatically orang sadar bahwa mau nggak mau mereka tersadarkan bahwa mereka buying power mereka tidak sebesar daripada yang seharusnya yang mereka exercise selama ini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kata orang kan mobil-mobil Astra tuh laku di luar Jawa kan, waktu ada commodity booming. Motor, mobil, itu akan kelihatan nanti otomotif akan terkena itu real sektornya gitu. Dan akhirnya juga dari segi demand-nya, bukan dari segi financing-nya kan? Demand-nya dan akhirnya akan slow down dari industri juga di Indonesia gitu. Karena untuk kalau orang mengarah ke resesi, yang mereka pikirkan dulu makan dulu, baru nanti produk-produk lainnya gitu. Jadi nah di sini saya lihat bahwa arah kita, tapi Pak Michael bilang, kalau kita pintar menangani liquidity-nya, jadi financial sector masih bisa mengatasi dan dampaknya mungkin positif terhadap sektor real, tapi stock market relatif akan pelan kembalinya. Tapi Pak Michael tadi you said that 2009 kita mungkin malah bisa tumbuh ya. Kalau kita lihat the whole world lagi worry karena Amerika represents about 25 to 30% of world consumptions. Tentunya dari ngutang gitu ya. Tetapi whatever itu konsumsinya 25-30% world consumption ke Amerika. Nah 25-30% ini lagi sakit kepala, mungkin konsumsinya turun jadi 10%. Jadi ada selisih 20% yang turun. Itu kan semua berarti world consumption turun. Kita juga banyak ekspor ke Amerika. The world banyak ekspor ke Amerika walaupun dibayarnya pakai utang bukan pakai cash gitu ya. Tapi jadi the world is coming back to the reality bahwa mereka nggak sekaya yang mereka janjikan. Mereka cuma bayar pakai utang sama janji. Dan ini kan berarti production pasti akan turun. The world production juga pasti akan turun karena demand-nya turun. Dan itu juga pasti berarti kan automatically kita yang terbuai oleh
pertumbuhan ekonomi yang nggak real tersebut akan harus menghadapi kenyataan gitu kan, bahwa memang ternyata kemampuan orang beli yang sesuai seharusnya itu nggak seperti itu. Jadi saya kira Indonesia juga one of the countries yang pasti akan affected, ya. Jadi how can we see what will be the impact to Indonesia and how will be should be our strategy untuk mengatasi. Tapi karena kita harus break untuk ke section sekarang, ya kita harus lanjutkan kepada seksi berikutnya. Dan untuk para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku berjudul The Greenspan Effect dari McGraw-Hill, partner kita dalam acara ini. Dan kita akan lanjutkan ke dalam segmen berikutnya.